Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ألا وإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'yadzan billahi minan nar. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Kita sangat memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas berbagai nikmat, karunia, kebaikan-kebaikan yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita, limpahkan kepada kita. Dan di antara yang paling agung dan utama dari hal tersebut, Allah Jalla wa Ala memberikan kemudahan kepada kita di malam ini berkumpul, duduk bersila bersama di atas hidangan pelajaran yang juga memiliki keutamaan dan keistimewaan. Bahkan paling tinggi di dalam hal tersebut, di dalam keutamaan dan keistimewaan. Ketahuilah dia adalah at-tauhid. Pembicaraan seputar tauhid, kajian seputar tauhid ini memiliki kedudukan yang besar dan agung serta mulia dan tinggi bagi siapa saja yang memperhatikannya, merenungi dan melihatnya dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan dan ulasan para ulama hadis qadiman wa haditha, sedari dulu ataupun yang ada dan datang belakangan, menunjukkan hal tersebut. Maka tidak pantas bagi seorang muslim melecehkan dan meremehkannya, atau bahkan menjadikan bahan olokan
Sebagaimana yang kita saksikan dan terjadi dewasa ini pada sebahagian kaum muslimin melecehkan pelajaran tauhid untuk dikaji, terus dibahas dan dibicarakan, diajarkan. Dan orang-orang yang menyibukkan diri dan konsentrasi ataupun bersemangat serta memberikan perhatian besar terhadapnya. Tidaklah ini keluar kecuali dari orang-orang yang bodoh dan dikarenakan kebodohannya, atau disebabkan hawa yang dia mengekor kepadanya, atau syaitan yang telah menguasainya sehingga membutakan mata hatinya, sehingga menjadikan dia seperti yang Allah Jalla wa Ala katakan dalam firman-Nya, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Sungguh mereka tidak memuliakan Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Saya sedih dengan beberapa komentar yang terbaca lewat di beranda Facebook saya dari salah seorang mubaligh di daerah kita ini. Saya tidak sebut namanya. Terkait dengan huru-hara demonstrasi mudzaharat yang ada belakangan ini, sama-sama kita dengar dan maklumi terjadi. Sehingga dia mengeluarkan sebuah komentar bahwa pentingnya untuk melakukan demonstrasi mudzaharat. Dan ini bentuk menyampaikan aspirasi, pendapat, ketidaksetujuan terhadap suatu keputusan yang datang dari pemerintah atau penguasa, penolakan. Sangat disayangkan tidak sampai di situ saja. Dia tambahkan dengan mengatakan, kita ini dengan makna, artinya dipahami di situ dengan menambahkan semacam emoticon, artinya logo dari gambar orang yang tertawa sinis seperti itu, atau mengejek. Karena itu yang ditampakkan dan ditunjukkan, isyarat di sana. Bukannya kita ini hanya belajar tauhid dan tauhid dan tauhid saja. Ajib. Emang sudah berapa kitab tauhid yang sudah dipelajari, yang diajarkan atau dibaca olehnya? Allahu Allah, saya sangat kenal dengan orang ini. Saya yakin tidak ada satu kitab tauhid pun yang sudah ditamatkan olehnya. Dan perkara tauhid ini sangat luas dan dalam.
dan harus senantiasa terus-menerus dan berulang-ulang. Apalagi dengan minim dan sangat minimnya, dangkal dan sangat dangkalnya pengetahuan kaum muslimin terhadap at-tauhid. Ini salah satu bentuk potret dan penampakan lahir dari seorang muballigh, bukan awamun nas. Muballigh saja sudah demikian cara berfikirnya, bayangkan dengan awamnya. Saya yakin lebih buruk dan lebih parah lagi. Persepsi mereka terhadap tauhid, kajian-kajian tauhid, dan orang-orang yang bersemangat berjibaku dan memberikan perhatian dan waktunya terhadap tauhid, melayani tauhid. Fallahul musta'an wa ilaihil mushtaka. Hanya kepada Allah Jalla wa Ala kita memohon pertolongan dan menyampaikan pengaduan. Saya sampaikan ini untuk memberi kabar gembira kepada kita atas karunia dan nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, di mana Allah Jalla wa Ala letakkan kecintaan dan hiasi kecintaan itu di dalam hati kolbu kita terhadap at-tauhid dan mempelajarinya. Sampai saat ini kita bisa bersabar di majelis ini dan mengikuti pelajaran-pelajaran terkait dengannya. Dan juga saya sampaikan berupa berita yang mengandung petakut dan peringatan bagi siapa saja yang menyelecehkan, meremehkan dan mengkerdilkan perkara yang sangat Allah Jalla wa'ala agungkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mulia dan tinggikan, dan para ulama dari dahulu sampai hari ini walillahil hamd wal minnah yang dikenal dengan ilmu yang sahih, ilmu yang rasikh, yang kuat dan kokoh, di dalam din, dan bahkan mereka imam di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada satupun a'immah melainkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang kita yakini, walhamdulillah, bersikap dengan sikap yang kita ikuti, berjalan di belakang mereka. Dan Allah tidak ada satupun orang yang bodoh dan jahil di dalam din agama ini melainkan berjalan di atas jalan mereka di dalam menilai, memandang tauhid. Bi'sal qaul, sungguh betapa jelek dan buruk kejinya ucapannya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus memberikan hidayah dan taufik kepada kita di atas jalan yang lurus kepada apa yang Allah cinta dan Allah ridhoi. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab ini, I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab At-Tauhid, karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dijelaskan oleh Ma'ali Syekh Dr. Salih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Terkait dengan ayat firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-An'am
yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai wasiat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang padanya terdapat stempel Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bacalah ayat ini. Maka lanjutannya adalah firman Allah, wabil walidaini ihsanan. Ay wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Fakalimatu ihsanan mansubun ala fi'li mahdhufin taqdiruhu wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Wa hadha kama dzakarna fil qa'idatil mutaqarrirati anna Allah subhanahu yabda'u bihaqqihi awalan thumma yuthanni bihaqqil walidain daiman wa abadan. Idza amara bitauhidihi amara aidan bibirril walidaini. Hadza fi katsirin minal ayat. Wa bil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tua ihsana, berlaku ihsan dan berbuat baiklah. Artinya apa? Allahu Jalla wa Ala wassakum, mewasiatkan kepada kalian untuk kalian berlaku ihsan dan berbuat baik kepada kedua orang tua. An tuhsinu bil walidain ihsana. Nah, kalimat ihsan kata beliau di sini itu mansub, dan tanda mansubnya adalah al-fathah ala zahirih. Fathah pada zahirnya, berbaris atas. Di atas fi'il yang dimahdzuf, yang dihapus, ada fi'il yang dihapus di situ. Nah, ditakdirkan fi'il itu adalah wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian terhadap kedua orang tua kalian ihsana. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam kaidah yang mutaqarrirah, kaidah yang telah tetap, bahwa Allah Jalla wa Ala memulai dengan haknya pertama kali. Apa itu? Untuk hanya beribadah kepada Allah Jalla wa Ala saja dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya di dalam ibadah yang dilakukan. Ini hak Allah Jalla wa Az. Allah mulai pertama kalinya dengan haknya, kemudian yang kedua dengan hak kedua orang tua, daiman wa abada, ini selalu dan selamanya. Ini metode di dalam firman Allah Jalla wa Ala, suatu kaidah yang berjalan dan tetap. Maka oleh karena itu ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk mentauhidkannya, maka juga Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini banyak di dalam ayat-ayat firman Allah Jalla wa Az, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wallahu ta'ala katsiran ma yaqrinu baina ta'atihi wa birril walidain. Allah Jalla wa Ala memperbanyak di dalam menggandengkan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, diperintah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, fahada fihi al-amru bil ihsan ila al-walidaini bil birri was silati wal ikrami wat tawqiri ahya'an wa amwata. Maka ini terdapat padanya perintah al-amru untuk berbuat baik, berlaku ihsan, berbakti kepada kedua orang tua, yaitu
Berlaku ihsan kepada kedua orang tua itu dengan albir, berbakti dan berbuat baik kepadanya. Wassilah, terus menyambung tali silaturahmi. Kemudian al-ikram, memuliakan, menghormati. Kemudian at-tawqir, memuliakan. Baik itu ahya'an, dalam keadaan dia hidup dan meninggal. Amwata. Amma barruhum fil hayat fabil ihsani ilaihima bil kalamil layyin wat tawadu'i wan nafaqati wal qiyami bi khidmatihima wal iltimasi ridahuma fi ghairi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka, kata beliau di sini, yaitu di dalam masa hidupnya, ketika masih hidupnya, yaitu berlaku ihsan kepada kedua orang tua itu dengan al-kalamil layyin, dengan perkataan yang lembut, layyin, dengan perkataan yang lunak, dengan perkataan yang lemah lembut. Bukan sebaliknya. Tetapi dengan bil kalamil layyin, perhatikan ini. Kemudian dengan tawadhu, rendah diri, merendahkan hati di hadapan kedua orang tua. Bagaimanapun status quo kita di tengah-tengah masyarakat, status sosial kita di tengah-tengah manusia, at-tawadhu lahuma, harus merendahkan hati dan diri kita kepada kedua orang tua. Dan kemudian wan nafaqah, memberikan nafkah ketika mereka membutuhkannya dan kita mampu. Dan kemudian menunaikan pelayanan terhadap keduanya. Apa khidmat kita? Jangan menkhidmat orang aja. Kepada orang kita sanggup berkhidmat, memberikan khidmat pelayanan kita kepadanya. Kepada kedua orang tua, ini bentuk bir. Saya rasa cerita-cerita tentang hal ini sudah banyak lewat di hadapan kita di pelajaran Al-Adabul Mufrad. Bagaimana dahulunya orang berkhidmat melayani kedua orang tuanya sampai dipikul, digendong di atas pundaknya, digendong untuk haji dan umroh. Luar biasa itu, siap jadi tunggangan. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab anhu mengatakan, belum menandingi walaupun satu hela nafasnya ketika melahirkanmu ke dunia, di saat mengeluarkanmu di dunia, belum terbayar itu. Satu hela nafas. Khidmat kepada keduanya. Apalagi ini laki-laki. Perempuan iya juga, nggak hilang, nggak putus baktinya kepada kedua orang tuanya. Namun ketika dia sudah menjadi seorang istri dan punya suami, tentu suami lebih utama.
Kendati pun demikian, seperti saya katakan tadi, baktinya kepada kedua orang tua tidak selesai, tetap. Hanya saja skala prioritas tentu berbeda. Tapi laki-laki tidak, terus melayani kedua orang tua. Dan kemudian apa? Mencari keridhaan keduanya. Iltimas, memburu, mencari ridho keduanya di dalam perkara yang bukan mendurhakai Allah Jalla wa Ala. Selagi yang dia perintah, yang dia pinta kepada kita tidak mendurhakai dan memaksiati Allah Jalla wa Ala, wajib untuk kita patuhi. Maka lihatlah apa yang dia perintahkan kepada kita dari kedua orang tua. Tidak mengandung maksiat dan mendurhakai Allah Jalla wa Ala, wajib patuh dan tunduk dan mengikuti. Dan ini sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala yang beliau bawakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ada kalanya sampai di sisi kalian dia berumur salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berumur di sisimu, sudah tua, maka jangan sekali-kali engkau katakan kepada keduanya uff. Kalau ada ucapan yang lebih ringan lagi daripada itu, maka tetap diperintahkan untuk tidak mengucapkannya kepada kedua orang tua. Akan tapi tidak ada lagi kecuali hanya uff, hanya kata uff. Orang Arab kalau mengatakan itu dengan mengatakan uff. Misalkan tersandung dia, uff kata dia. Kalau kita tidak ada lagi ucapan yang lebih di bawah daripada ini, dilarang. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang baik dan mulia. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah di hadapan kedua orang tuamu sayap kehinaan, kerendahan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan wajah, mimik atau ekspresi yang seram dan bengis, buas seperti itu, enggak. Tetapi rahmah, tatapan itu kepadanya rahmah, sikap di hadapannya rahmah. Bagaimana itu rahmah? Penuh kasih sayang dan kelembutan, dengan penuh cinta. Kalau bicara dengan kedua orang tua itu bukan seperti kal asad, seperti singa yang buas, tidak. Dan kemudian katakanlah, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dia telah membesarkanku dan menyayangi dan mengasihiku di waktu kecil. Nah, fa fi hali hayatihima yabarruhuma bi anwa'il birri. Maka di saat dia hidup keduanya, maka berbakti, berbuat baik kepada keduanya dengan berbagai macam bentuk jenis-jenis kebaikan. Wala yusi'u ilaihima ayya isa'atin. Jangan berbuat jahat,
jelek kepada keduanya dengan ayya isaah, apapun bentuk isaah yang menyakiti, mengganggu, jahat terhadap keduanya. Lihat sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada seorang lelaki di masanya, adhikhuma kama abkaitahuma, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Harus dibayar kontan. Nah, dikarenakan al-ihsan, berbuat baik kepada keduanya itu adalah bir. Sementara al-isaah kepada keduanya, wal isaata ilaihima uququn, itu adalah kedurhakaan. Apapun bentuk isaah yang membuat dia sakit, yang membuat dia menangis, yang membuat dia sedih, yang membuat dia terenyuh dan pecah hatinya, ini adalah uquq, kedurhakaan. Wal uquq min akbaril kabair ba'da syirki billahi azza wa jal. Sementara durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara dosa-dosa yang paling teramat besar setelah kesyirikan yang dilakukan kepada Allah Jalla wa ala. Fa fil amri bil ihsani ilaihima nahyun 'anil isaati ilaihima. Maka di dalam perintah berlaku ihsan kepada kedua orang tua, di situ terkandung juga makna nahyun, larangan dari melakukan isaah, perbuatan jelek dan buruk kepada keduanya, otomatis. Ini dikatakan dengan al-mafhum atau mafhum al-mukhalafah. Pemahaman balik. Wa qad jaa fil hadits, dan sungguh telah datang di dalam hadis, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'id al mimbara faqal, naik ke atas mimbar sallallahu alaihi wasallam, faqala amin amin amin, 3 kali diucapkan oleh Nabi SAW kata-kata amin, perkenankanlah ya Allah, artinya amin, istajib ya Allah, ijabahlah ya Allah. Thumma qala li ashabi, kemudian Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di masa itu, inna Jibril alaihi salam arada lahu faqala lahu, Jibril datang kepadanya dan kemudian mengucapkan kepadanya, ya Muhammadu, man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu famata dakhala an-nar. Qala amin, qul amin, faqultu amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang menemui bulan Ramadan kemudian tidak diberikan maghfirah baginya, tidak mendapatkan ampunan, mendapati bulan Ramadan kemudian dia wafat, meninggal, atau falam yughfar lahu famat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa ala, kemudian dia wafat, meninggal, fadakhalan nar, dimasukkan ke dalam neraka, maka katakanlah amin, maka aku pun mengatakan amin. Qala ya Muhammadu, man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannata famata fadakhalan nar. Wahai Muhammad, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, mungkin yang pertama sudah meninggal, yang satu sudah wafat, meninggal lebih awal dan dulu ajalnya datang, kemudian keduanya ini tidak menjadikan sebab baginya masuk ke dalam jannah, kemudian dia wafat, meninggal, fadakhalan nar, dicampakkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Al-isaah ilaihima au ihdahima, melakukan isaah kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Qul amin faqultu amin, katakan amin maka aku pun mengatakan amin. Ini ancaman yang sangat keras dan dahsyat.
Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dengan tidak berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, kan tapi melakukan isaah, ayu isaah, terancam berada di neraka dan diharamkan masuk ke dalam jannah. Qal ya Muhammadu man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, yang ketiga, barang siapa yang disebutkan namamu di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, kemudian dia wafat meninggal, kemudian dicampakkan ke dalam neraka, katakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Ini orang-orang yang bakhil bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, dan Tabrani dalam Al-Awsat wal Baihaqi. Nah, asyahid min hadza, kata beliau, yang menjadi saksi dan syahid dari hal ini, dari hadis yang agung ini, yaitu anna man adraka abawahi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata dakhalan nara bisababil uquqi da'a alaihi Jibrilu bidukhulihi nara wa ammana ala dzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak berbakti kepada keduanya, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sampai kemudian dia meninggal dan dicampakkan ke dalam neraka bisababil uquq, disebabkan kedurhakaan, durhaka kepada orang tua, berbuat jelek dan buruk kepada keduanya, Jibril mendoakan keburukan baginya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya Abdullah, yang mendoakan Jibril, malaikat yang sangat dekat dengan Allah Jalla wa Az, yang paling mulia dari malaikat-malaikat Allah adalah Jibril, dan yang mengaminkan adalah Rasul dan Nabi yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul di kalangan malaikat dan Rasul di kalangan manusia. Cukup bagi kita sebagai peringatan yang sangat kuat dan dahsyat dari melakukan uquq, kedurhakaan kepada kedua orang tua, dan sangat-sangat lalai dari berbuat baik dan berbakti kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Hadzal ihsanu ilaihima fi halil hayat. Maka ini ihsan kepada kedua orang tua di masa hidupnya. Amal ihsanu ilaihima ba'dal maut faqad su'ila anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-ihsan kepada keduanya setelah dia wafat, sungguh Nabi telah ditanya tentang hal ini. Haitsu sa'alahu rajulun faqal, lelaki bertanya kepadanya, ya Rasulullah, ma baqiya min birri walidayhi ba'da mautihima, apa yang tersisa dari bentuk bakti kepada kepada ayahku atau kepada kedua orang tuaku setelah mati dari wafat keduanya, apa yang bisa aku lakukan? Nabi SAW mengatakan, antusalliya alaihima ma'a salatik. Yani maknanya tad'u lahum idza da'auta li nafsik. Ini maknanya. Kalau kita pahami secara literal bahasa, artinya engkau mensolatkan keduanya bersama solatmu, kan begitu. Makanya butuh syarah para ulama. Enggak bisa kita independen, berdiri sendiri, memahami ucapan-ucapan Allah, kalimat-kalimat Allah dan Rasulullah SAW dan para ulama juga. Butuh syarah. Makanya kita buka syarah para ulama. Ini tariqah aslam yang paling selamat dalam menuntut ilmu. Jangan pandai-pandai buka kitab tauhid tapi matanya syarah diri kita sendiri. Ya tentu miskin dari penjelasan dan ulasannya. Banyak orang buka kitab tauhid tapi enggak buka syarah para ulama. Lihat dahulu ulama saja untuk melihat kalau di Madinah, di Mekah mereka buka kitab, tetap syarah ulama juga dibuka oleh dia. Ulama itu. Apalagi kita bukan ulama. Talib saghir, tuwailib kita, penuntut ilmu kecil. Ini buka kitab tauhid,
Sahih Muslim kah, Bukhari kah dan semacamnya. Tidak ada syarah ulama yang dibawakan di depannya. Ya miskin. Ini pelajaran bagi kita. Antum bisa lihat di berbagai majelis para ulama. Nah, kemudian apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan makna hadis ini? Tad'u lahum idza da'auta li nafsik. Maknanya adalah engkau mendoakan mereka ketika engkau mendoakan untuk dirimu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa infadhu ahdihima. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa infadhu ahdihima ya'ni al-wasiyatu allati awsaya biha. Engkau tunaikan wasiat-wasiat atau engkau tunaikan wasiat yang keduanya telah mewasiatkan engkau dengannya. Apa wasiat kedua orang tua kita yang baik? Jalankan itu. Ingat itu. Pegang dan komit di atas hal tersebut. Usahakan. Ini bentuk bakti kepada kedua orang tua kita. Saya yakin bagaimanapun kondisi orang tua kita, dia punya sisi kebaikan sebagai seorang muslim dan mukmin. Maka pakailah pituah-pituah wasiat-wasiatnya yang baik, yang mencocoki apa yang datang dalam firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Walaupun mungkin sangat sederhana. Nah, jangan lupakan sholat. Jadikan itu sebagai pecutan, batu loncatan bagi kita untuk menjaga sholat kita. Di samping ini juga hal yang kita yakini bagian dari perintah Allah Jalla wa'ala dan seterusnya, dari wasiat-wasiat yang baik. Dan kemudian wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Hadis dari Imam Abu Daud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, wa Ahmad dalam musnad, wal Hakim dan lainnya, yaitu silatur rahim, menyambung tali persaudaraan yang tidak bisa disambung kecuali melewati keduanya. Jadi tali kekerabatan yang memang ada kaitan dengan kedua orang tua, dari sebelah ab dan dari sebelah pamankah, terus kakek nenek, pokoknya terus dari ibaratnya ranji silsilah ab dan silsilah Sudahkah kita menziarahi paman kita? Saya rasa kita bakhil menziarahi paman kita. Apa salahnya kita main ke rumahnya, WA dia, telepon dia. Jangan tunggu dia datang kepada kita. Kadang saya lihat aneh juga anak-anak ini. Tunggu dulu pamannya, mana bisa antum lihat. Kita dulu sebagai anak yang kecil datang, jemput bola kalau katanya. Datangi itu paman selagi hidup dia dan ada, apalagi dia dekat. Abang ayah kita, adiknya, kakaknya, ibunya kalau masih hidup. Begitupun dari sebelah begitu seterusnya. Dan kemudian memuliakan teman kedua orang tua. Hormati orang-orang yang kita kenal merupakan kawan, kolega, kawan, teman dari kedua orang tua. Kita ikram kepada, kita hormati, kita hargai, kita sapa, kita tegur, hormat kita kepadanya. Sudah masuk waktu Isya, saya rasa azan terlebih dahulu. Allahu akbar.
Sallallahu alaihi wasallam. Salatu qamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi penjelasan dari Ma'ali Syekh Hafizahullah. Idza kana liwalidika sadiqun aw li ummika sadiqatun fa akrim hadha as-sadiqah. Apabila ayahmu memiliki sadiq atau ummu memiliki sadiqah, kawan, fa akrim, maka muliakan, hormati temannya ini. Lianna ikram as-sadiqi walidika aw sadiqati walidatika ikramun liwalidayka. Karena memuliakan, menghormati kawan ayahmu atau kawan ibumu ini bentuk ikram kepada kedua orang tuamu. Hadza ma yabqa minal birri ba'da wafatil walidain. Maka inilah yang tersisa dari bentuk bakti setelah wafatnya kedua orang tua. Ad-du'a'u, mendoakannya, wa tanfidhu wasayahuma, menunaikan wasiat-wasiat keduanya, memakai wasiat-wasiat keduanya, wasilatul rahimi al-murtabitatu bihima minal a'mami wal ammat. Kemudian terus menyambung tali kekerabatan yang al-murtabitah, yang murtabitah itu artinya irtabata, artinya yang terikat, yang terhubung, ya, dengan keduanya, baik itu dari a'mam, paman. A'mam ini sebutan paman dari sebelah ayah. Wal ammat, paman dari bibi dari sebelah ayah. Wal akhwali wal khalat. Akhwal itu paman dari sebelah ibu. Wal khalat, bibi dari sebelah ibu. Ini harus disambung terus. Wasairil qarabati, dan seluruh qarabah, karib kerabat. Wal ikhwati wal akhwat, baik itu ikhwah ataupun akhwat, laki ataupun wanita. Wa abna'il ikhwah wa abna'il akhwat ila akhirih, sepupu yang dari sebelah ayah, sepupu yang datang dari sebelah ibu. Kullu man tarbituka atau kullu man tarbituka bihi qarabatun min jihati abik. Tolong angkat dia. Angkat dia, Fatah. Tidak bisa, angkat dia. La. Angkat. Gendong dia, gendong aja. Gendong aja Gi. Gendong aja ke belakang. Gendong aja Gi. Dan kemudian setiap yang ada ikatan denganmu,
qarabah, baik itu min jihati abik atau min jihati ummik, dari sebelah ayah, dari arah ibu, fahuwa min dzawil arham. Maka ini dikatakan dengan dzawil arham. Ya, ini dikatakan dengan dzawil arham. Wa idza wasaltahu faqad bararta biwalidayk. Kalau engkau terus menghubung tali kekerabatan ini, maka sungguh engkau telah berbakti kepada kedua orang tuamu. Paham itu? Baik. Tsumma qala ta'ala, kemudian firman Allah Jalla fi'ala, "Wa la taqtulu auladakum min imlaq." Ini wasiat yang berikutnya. Janganlah engkau membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut dan khawatir dengan kemiskinan. Hadhil wasiyatu tsalitsa, ini wasiat yang ketiga. Wa ya tahrimu qatlil auladi min imlaqin, yakni bisababil faqri. Haram membunuh anak-anak dikarenakan apa? Imlaq, yaitu disebabkan takut khawatir kefakiran. Kanu fil jahiliyah, karena dahulunya orang-orang di masa jahiliyah yaqtuluna auladahum khasyatal faqr. Mereka bunuh anak-anak mereka karena khawatir dan takut dengan kemiskinan. Yusi'una dhanna billah, ini bentuk buruk sangka mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Ka'anna rizqa min indihim, seakan-akan apa? Rizki itu datang dari sisi mereka. Walihada qala fil ayatil ukhra, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat yang lain mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut khawatir dengan kemiskinan yang akan melanda kalian, karena kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Rabb yang memberi rezeki kepada kita, itu yang akan memberi rezeki juga kepada anak-anak keturunan kita nantinya. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Allah katakan membunuh anak ini perbuatan dosa besar. Wa huna qal, di sini Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rezeki kepada kalian dan juga mereka. Idza kuntum antum la tarzukuna anfusakum fa kaifa tarzukuna ghairakum. Lihat maknanya. Yang dipahami dari lafaz ini, jika seandainya kalian tidak mampu memberi rezeki kepada diri kalian sendiri, bagaimana bisa juga kalian memberi rezeki kepada selain kalian? Nah, wa minan nas al-yawm man waritha hadhil khaslata adh-dhamima fasaru yas'auna li tahdidin nasli khasyatal faqr. Ini bentuknya. Di antara manusia al-yawm, di hari ini, yang mewarisi al-khaslah dhamima, perangai yang buruk, di mana mereka yas'aun, berupaya untuk tahdid dan nasl, membatasi keturunan, KB kalau istilah kita. Dia batasi nasalnya karena khasyatal faqr, takut karena dengan kefakiran. Yaqulun, mereka katakan, yahsulu fil ar infijarun sukkaniyun min kathratin nasal. Terjadi di bumi ini infijarun sukkaniyun, ledakan jumlah penduduk. Kan begitu. Disebabkan apa? Kathratin nasal, banyak keturunan, banyak anak. Wal mawarid qalila fayahsulu maja'at. Sementara apa? Penghasilan pangan sikit, terbatas, minim, maka akan terjadi nanti kelaparan. Fayatlubuna tahdidan nasal, kemudian mereka berupaya untuk membatasi anak dan keturunan. Fal'an, maka sekarang qadiyatul matalabati bitahdidin nasal qa'imatun ala qadamin wasaq. Sehingga di hari ini, saat sekarang, perkara ini sangat dituntut menjadi sesuatu yang sangat-sangat diutamakan. Benar atau tidak? Ya. Takut punya banyak anak, nanti mau dikasih makan apa? Ya kalau anda masih makan beras, ya makan beras, makan nasi, nggak mungkin bata dikasih. Waddafi' li hadza huwa khasyatuhumul faqra. Ini yang menjadi ad-dafi'. Apa namanya? Pendorong, yaitu kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap faqr. Wa hadza li annahum la yu'minuna billah, dan ini juga dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Wa la yu'minun annal arzaq min Allah, juga tidak mengimani bahwasanya rezeki-rezeki itu dari Allah.
Wan khada'a bihadhi di'ayah ba'dul muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin in khada'a, tertipu terkecoh dengan hadhihi di'ayah, seruan, statement, ajakan, himbauan ini. Ini datang dari barat, datang dari kufar. Teori ini, karena mereka nggak mau kaum muslimin banyak. Ya akhi, nanti sempit, nggak bisa hidup di mana bumi makin, ya Allah, masih banyak hutan tuh lihat. Belum lagi yang meninggal, belum lagi yang wafat kena bombardir, perang, huru hara dan semacamnya. Belum lagi kena corona tuh. Ya kan? Tidak ada itu, hitung-hitungan salah itu. Itu hanya wasawisus syaitan, was-was yang dikirimin oleh syaitan, al-ins wal jin. Yakrahuna kathratal aulad, sehingga mereka membenci dan tidak senang dengan banyak anak. Wa ba'dhum yuhawilun tanziman nasal, sebagian mereka, bentuk yang lain kata beliau, berupaya untuk tanziman nasal, mengatur. Kalau tadi betul-betul dibatasi, KB udah 2 anak cukup kata dia. Kalau ini tidak tanzim, diatur anak itu. Saya pingin punya anak sekali 5 tahun gitu. Hebat kali ente. Tak hidup tidak ente 5 tahun ke depan. Miskin punya anak cuma 1. Iya kalau sampai besar nanti dapat malaria, dapat corona, meninggal dia. Udah. Lagi punya anak, muflis, rugi, bangkrut, pulang pokok lagi. Kan begitu? Tak bisa itu. Itu perkara gaib itu, akhi. Kita nanti kalau udah besar anak-anak itu kita rasakan bagaimana luar biasanya banyak anak. Sakit kita ini merawat, gantian nih, seti merawat, ini merawat, ini merawat, ini merawat. Luar biasa itu. Wa ba'dhum yuhawilu tahdidan nasal, sebagian mereka berusaha untuk membatasi keturunan. Wa huna kalamun farigh yuraddid, itu adalah perkataan farigh, omong kosong, yuraddidu, yang terus didendangkan, diulang-ulang. Wa kullu hadza batilun, ini batil kata beliau. Batil. Wa talabu dzurriyyah wa kathratu dzurriyyah wa kathratul injab amrun matlub fil Islam. Kenapa? Menuntut dzurriyyah, keturunan yang banyak. Banyak anak, banyak memiliki kemampuan injab, ini kemampuan beranak, kemampuan memberikan keturunan. Di dalam Islam itu amrun matlub, perkara yang dituntut. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan apa? Tazawwadu al-wadud al-walud, nikahi wanita-wanita yang wadud, yang penuh kasih sayang dan cinta kasih dan lembut, dan wanita-wanita yang walud, yang subur. Qadarullah kalau dapat yang mungkin Allah takdirkan tidak memiliki kemampuan untuk nikah lagi ya ikhwan. Biar aja mak-mak nanti marah sama saya, ditahdzir, jangan hadir majelis tak rezeki. Masa suami saya suruh nikah lagi? Ya akhi, seperti Syekh Saleh Suhaimi di Madinah itu ditahdzir oleh mak-mak, jangan hadiri, ditahdzir suaminya untuk tidak menghadiri majelis Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah. Kenapa? Beliau nyuruh ikhwan nikah lagi. Dan ini hak. Kita bicara ilmu ini. Ya, perkara nanti antum berdua kongko-kongko dengan istri nggak putus, ya itu terserah. Jangan dipaksakan. Paham itu? Tapi ini ilmu, kita bicara ilmu di sini. Baik. Ini amrun matlub fil Islam. Dan juga Nabi SAW mengatakan apa? Inni mukathirun al-anbiya yaumal qiyamah. Mukathirun bikum al-anbiya yaumal qiyamah. Sungguh aku nanti berbangga di hadapan para nabi di hari kiamat dengan banyaknya umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya bergembira Nabi. Tidakkah kita membuat sesuatu yang menggembirakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah suatu hal yang didambakan? Tentu. Dan Nabi senang, bergembira dan berbangga dengan banyak umatnya. Tapi kalau dengan KB aja untuk melihat nanti belum lagi dibombardir kaum muslimin tinggal dikit itu. Itu kan politik mereka. Sementara mereka tanpa batas beranak pinak.
kita dibatasi oleh dia. Nah, li'anna hadza fihi taqwiyatun lil muslimin. Kenapa? Karena yang seperti ini memberikan taqwiyah, penguatan kepada kaum muslimin, wa takthirun lil adadil muslimin, memperbanyak bilangan kaum muslimin, wa amar rizqu fahuwa 'ala Allah. Rizki dari Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kita dulu untuk melihat bagaimana rezeki kita. Enggak nyangka kita. Orang tua kita entah apa dulu kerjanya. Ya kan? Makan juga kita. Besar juga, sekolah juga. Itu hitung-hitungan Allah itu. Bukan kita orangnya. Qala ta'ala, dan Allah Jalla wa Ala berfirman, di sini beliau bawakan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hadhihi alwasiyah ar-rabi'ah. Ini wasiat yang keempat. Jangan kalian dekati fawahish, perbuatan keji dan mungkar yang tampak darinya dan yang tersembunyi. Al-fawahish jam'u fahisyah. Fawahish ini adalah jamak fahisyah, bentuk floral dari fahisyah. Wal muradu biha al-ma'siyah. Yang diinginkan dengannya adalah maksiat. Makna fahisyah di sini adalah maksiat. Summiyatil ma'siyatu fahisyatun liqubhiha wa syana'atiha. Dinamakan maksiat itu fahisyah dikarenakan kubuhnya, liqubhiha, jeleknya, buruknya, teruknya. Yani la taqrabul ma'asi, artinya apa di sini? Jangan dekati maksiat, jangan dekati kedurhakaan dan kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah menyebutkan makna fuhush di situ adalah kullu ma yashtaddu qubhu. Segala yang yashtaddu, yang bersangatan keburukan dan kejelekan dari minadz-dzunub wal ma'asi, itu dikatakan fawahish. Sesuatu yang bersangatan kejelekan dan keburukannya dari maksiat-maksiat yang ada, itu dikatakan fahisyah. Wa katsiran ma taridul fahisyah bi makna zina, dan kebanyakan para ulama memaknai atau diinginkan dari kata fahisyah itu adalah zina. Kenapa? Karena zina itu kubuhnya bersangatan, jeleknya, qabihnya. Wa kullu khaslatin khabihatin, maka setiap perangai dan perbuatan yang qabihah, yang buruk dan jelek dan teruk sekali, fahiya fahishatun, maka ini dikatakan fahisyah, baik itu dari bentuk ucapan ataupun af'al, al-aqwal wal af'al. Ini dalam kitab Lisan al-Arab. Maka jangan dekati al-ma'asi. Artinya ma'asi yang bersangatan, kedurhakaan dan maksiat yang bersangatan, dan masuk ke dalamnya adalah az-zina. Nasallallahu alaihi wasallam. Walahidhu qawla, perhatikan firman Allah, wala taqrabu, artinya apa? Jangan dekati. Maka Allah tidak katakan wala taf'alul fawahisha, jangan lakukan fawahish, Allah tidak katakan itu. Bal qal wala taqrabu, jangan dekati. Bukan jangan lakukan, tapi jangan dekati. Liyashmala dzalikal man'u minal wasail allati tuaddi ilal ma'asi. Kenapa demikian? Untuk mencakup larangan ini, mencakup seluruh wasail, wasilah, sarana-sarana, jembatan-jembatan yang membawa dan mengantarkan kepadanya. Apa saja yang membawa kepadanya itu terlarang. Itu tujuannya. Kenapa dikatakan jangan dekati? Untuk bisa dimaknai, dipahami bahwa apa saja dari sarana fasilitas yang membawa kepadanya itu juga dilarang. Harramal ma'asi wa harramal wasail al-muaddiyata ilaiha, sehingga diharamkan maksiat itu sendiri dan diharamkan wasilah-wasilah yang al-muaddiyah, yang membawa dan mengantarkan kepadanya. Kedua-duanya. Famathalan, contoh tabarrujin nisa atau tabarrujan nisa, tabarrujnya wanita. Apa itu tabarruj? Tabarruj dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala, sehingga dengan hal itu dilarangnya tabarruj. Baik itu dia sebagai wasilah yang mengantarkan kepada zina, yang merupakan fahisyah, dan juga Allah Jalla wa Ala sebutkan secara saraha, terang-terangan haramnya tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dalam surah Al-Ahzab. Wahai wanita-wanita, hendaklah kalian senantiasa berada di rumah-rumah kalian. Wa qarna,
Wallahu Allah. Aisyah ummul mukminin setiap kali lewat padanya ayat ini menangis sejadi-jadinya, basah cadarnya. Diriwayatkan demikian, basah. Kenapa? Dia teringat pada masa fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib bersama sahabat siapa? Muawiyah. Fitnah terjadi, perang saudara ketika itu. Dan Aisyah ikut keluar andil di situ, di barisan Muawiyah. Setiap lewat ayat ini menangis. Waqarna fi buyutikunna. Kenapa? Akhwat itu seharusnya di rumah. Apapun fitnah yang terjadi, tidak bangga ada perempuan orasi di atas truk, di atas mobil pick up, bangga untuk melihat diekspos. Agama apa ini? Bercadar dia, pakai jilbab dia, bahkan dianggap sebagai top jempol. Tak. Aisyah saja lewat dia ayat nangis dia, nyesal saja dijadinya. Kenapa aku enggak di rumah aja waktu itu? Dan orang yang tidak ikut fitnah ketika itu dipuji dari sahabat-sahabat, diantaranya Abu Hurairah dan yang lainnya. Yang tidak ikut, diam, dia patahkan pedangnya, sebagaimana hadis Nabi SAW, dipatahkan pedangnya itu. Artinya apa? Tidak ikut, diam aja di rumah. Maka fikih yang paling terhebat dalam masalah fitnah, diam di rumah, diam. Fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya udah ada rijalnya ya akhi. Aman kita. Apalagi untuk melihat buktinya kan, sudah terjadi kerusakan sana sini. Oh ternyata apa? Hanya hoax saja. Terlepas benar atau tidaknya, ala kulli ini fitnah. Kerusakan tidak bisa dilawan dengan kerusakan pula. Yang terjadi kerusakan yang lebih besar. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarrut dengan tabarrutnya orang-orang jahiliyah dahulu. Al-Qurtubi mengatakan tabarrut itu adalah takasyuf wa dhuhur lil uyun. Takasyuf, menampakkan, menyingkap, memperlihatkan sehingga bisa dilihat oleh mata, untuk dilihat oleh uyun, mata-mata manusia. Maka apa saja penampilan, pakaian, model gaya yang dipakai oleh wanita yang takasyuf wa tadhahhur, untuk disingkapkan, diperlihatkan kepada mata-mata, melihat mata-mata terbelalak kepadanya, ini tabarruj. Lipstiknya tebal berapa senti itu melihat, alisnya panjangnya entah seberapa, bisa berdiri orang itu. Alisnya seperti semut berbaris, diserakkan air cerai berai dia, lari itu semut. Wah tebal itu, bedaknya juga. Ini tabarruj. Kemudian masuk ke situ juga masalah jilbab, jilbab model, ada juga sekarang model butterfly. Wallahi Albani mengatakan apa? Wanita itu disuruh pakai jilbab untuk apa? Apa hakikatnya dan hikmah tujuannya disuruh pakai hijab? Untuk memalingkan mata laki-laki darinya. Ini tidak untuk bagaimana laki-laki terpikat, pakai renda lah, pakai manik-manik lah. Mana ini? Untuk supaya tertarik. Itu bukan jilbab namanya. Itu bukan menghijabi diri. Ada bunga lah, ada butterfly, ada macam-macam. Ini enggak ada ini. Ini tabarruj. Ini dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dahulunya. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan tabarruj itu adalah ayubrizna mahasinahunna. Lihat, ini yang pertama. Wanita-wanita itu menampakkan mahasinahunna, kecantikannya. Dia tampakkan kecantikannya. Ini tabarruj. Kecantikan anda wahai wanita muslimah, wahai mukminah salafiyah, hanya boleh disaksikan dan dinikmati oleh suami kalian, bukan laki-laki asing yang bukan mahrammu. Bukan untuk dipertontonkan dan diobral sana sini, diperlihatkan. Ini untuk melihat ada pula jilbab squat gitu, suket atau apa, jilbab soket,
tak hafal nama grupnya. Itu Facebook, video rame-rame ditontonkan, diperlihatkan di sosial media, gimana gitu ya. Joget lah, nari macam-macam, lari-lari, bahkan bangga memanah. Mana ada wanita disuruh memanah? Jihad wanita bukan itu. Dahulu mereka ikut jihad di masa Rasulullah bukan megang panah, bukan megang pedang. Mengobati orang, membawa makanan itu. Jihad wanita itu haji dan umroh, selesai. Itu jihad bagi mereka. Bukan ini wanita suruh berkuda untuk melihat. Dipoto, di video, wah bangga dia. Suruh memanah. Laki-laki suruh. Kemudian yang kedua maknanya adalah idharuz zinah wa ma yustada'a bihi syahwatur rajul. Ini makna yang kedua. Yaitu menampakkan perhiasan. Perhiasan tidak boleh ditampakkan, diperlihatkan. Dan apa yang mengundang dengan hal tersebut? Syahwat rajul, syahwat laki-laki. Timbul syahwat laki-laki dengan hal tersebut, itu tidak hijab namanya, tabarrud namanya. Selesai sudah. Nah ini seluruhnya mengantar kepada zina. Iya benar, terjadi untuk melihat perzinaan disebabkan hal ini. Makanya oleh karena itu tabarrujin nisa min kurbanil fawahish, hal yang mendekatkan kepada perzinaan, fawahish. Lianna tabarrujan nisa wasilatun ila zina, wasilah yang mengantarkan kepada zina. Fazinatu was-sufuru minat turuqi ila zina. Maka gaya, model, perhiasan, sufur, menyingkap, termasuk yang ketat, yang mencetak pakaiannya itu, termasuk wangi-wangian, sufur. Ini tatarruk, jalan-jalan yang membawa kepada zina. Qala wala taqrabu, jangan dekati. Li'anna an-nahya anil qurban ablaghu minan nahyi an nafsil fi'li. Karena larangan mendekati itu sesuatu yang lebih sampai daripada hanya sekedar melarang saja. Dari perbuatan itu sendiri, liyamna al-wasilata ilaihi, dan menghalangi atau dihalangi, untuk menghalangi, menahan dari wasilah yang membawa kepadanya. Wa harraman nadhara ila ma harramallahu, lianna an-nadhara ila ma harramallahu kan nadhari ila al-mar'ati wasilatun ila zina. Wa harrama as-sima'a sama'al kalamil majin wal aghani wal mazamir liannaha wasailu ila al-muharramat. Begitupun juga melihat kepada apa yang Allah haramkan, karena melihat kepada apa yang Allah haramkan seperti melihat kepada wanita, ya, ini juga wasilah yang membawa kepada zina. Dan Allah juga mengharamkan sima', mendengar ucapan al-majin yang membuat orang syahwatnya naik. Jadi ucapan-ucapan yang mengobarkan syahwat dari nyanyian-nyanyian, al-aghani, laguan-laguan, mazamir dan musik-musik, seluruhnya inilah wasilah-wasilah yang membawa kepada al-muharramat, yang diharamkan. Kenapa musik diharamkan, nyanyian diharamkan, laguan diharamkan? Ini juga diantara penyebabnya. Dari sekian banyak penyebab. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa Ala berikan taufik dan hidayah kepada kita di dalam mengamalkannya dan teguh di atasnya sampai kita menutup akhir hayat kita. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.